Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh kasus pelanggaran HAM, yaitu tragedi Wamena. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu HAM. HAM merupakan kependekan dari Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Selanjutnya ada beberapa macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia, contohnya hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hak asasi politik, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada hak asasi hukum, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu hak asasi ekonomi, hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, contohnya hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada hak asasi peradilan. Hak ini untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Dan yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya. Hak ini yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Juga hak mendapatkan pengajaran, dan lain sebagainya. Latar belakang pelanggaran HAM. HAM merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sejak manusia masih dalam kandungan sampai akhir kematiannya. Di dalamnya tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan antar individu dalam upaya pemenuhan HAM pada dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian bisa memunculkan pelanggaran HAM seorang individu terhadap individu lain, kelompok terhadap individu, ataupun sebaliknya. Nah, sini salah satu contoh pelanggaran HAM yaitu tragedi Wamena. Kasus ini terjadi pada tanggal 4 April 2003 di kota Jayawijaya, Papua. Peristiwa uh, peristiwa tersebut terjadi karena ada pembobolan gudang senjata Kodim 1702 di Wamena oleh sekelompok orang tidak dikenal. Aparat keamanan merespon itu dengan dikerahkan aparat gabungan TNI dan Polri dengan titik sasaran 25 kampung selama kurang lebih 3 bulan, menyebabkan jatuhnya korban jiwa, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pengungsian secara paksa, dan kerugian non-fisik lainnya. Pada Juli 2004, Komnas HAM telah mengeluarkan laporan penyelidikan atas dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan untuk kasus Wamena 4 April 2003. Kasus tersebut dilaporkan setelah terbunuhnya 9 orang serta 38 orang luka berat dan cacat. Selain itu, terjadi pula pemindahan secara paksa terhadap penduduk 25 kampung yang menyebabkan 42 orang meninggal dunia karena kelaparan serta 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan serta perusakan fasilitas umum, gereja, poliklinik, gedung sekolah yang mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa. Nah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, yang pertama yaitu pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter bagi manusia karena itu juga merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, mempelajari HAM.
Belajar tentang HAM serta metode penegakannya di lingkungan masyarakat membuat kita sadar akan tingginya rasa kemanusiaan dalam HAM. Kemudian yang ketiga, menegakkan HAM dengan berbuat baik, bersikap ramah, jujur, adil, dan baik hati dengan sesama, mencerminkan pribadi yang menjunjung tinggi HAM, dan bersedia melaporkan suatu pelanggaran HAM ke pihak yang berwajib agar segera ditindaklanjuti. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Adanya rasa bersatu dan sikap nasionalisme sesuai sila ketiga membuat setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lain dan saling bergandengan untuk menegakkan HAM serta melakukan hal positif yang dapat meningkatkan kesatuan antar masyarakat. Kemudian yang terakhir, melakukan pengawasan upaya penegakan HAM, mengetahui siapa saja yang berwenang untuk melakukan penindakan dan mengawasi jika terjadi kekeliruan dalam penanganan pelanggaran HAM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.